Denmark adalah negara sosialis. Negara-negara Skandinavia ya memang sering disebut sosialis. Sosialis tanda petik ya, bukan sosialis beneran. Ini bukan negara Uni Soviet, bukan. Negara Skandinavia disebut negara sosialis karena pajaknya tinggi dan juga banyak program-program sosialnya. Sekolah gratis, kesehatan gratis, dan benar-benar gratis tanpa judes. Tapi sebenarnya kalau soal ekonomi, Denmark ini negara kapitalis. Soal ekonomi pemerintah nggak ikut campur. Bahkan di Denmark nggak ada UMR. Bayangin tuh, lu bikin bisnis di Denmark nggak ada birokrasi ribet-ribet. Mau bikin usaha ya langsung bikin aja udah. Nggak ada UMR. Lo mau gaji orang 100.000 juga boleh kalau orang yang mau. Ya anggaplah Denmark itu punya jalan tengahnya sendiri. Denmark itu punya Pancasilanya sendiri. Dia sosialis tapi kapitalis. Pertanyaannya adalah gimana caranya lu mau rakyat bayar pajak tinggi tuh buat bikin banyak program sosial, tapi UMR aja nggak ada UMR pun itu para bisnis gaji orang dengan layak. Itu hebatnya. Tapi sekarang gue nggak mau bahas ekonomi. Di tahun 2024 gue punya resolusi. Gue pengen ini channel jadi channel politik. Tapi bukan politik Indonesia, bukan. Gue nggak mau ngomongin Ganjar lawan Anies. Nggak, buat gue itu nggak seru. Buat gue itu nggak nambah pengetahuan. Gue mau ngomongin politik dunia. Kita mau ngomongin geopolitik di channel ini. Karena gue punya misi di tahun 2029 gue pengen nyalon wali kota. Itu kenapa mulai sekarang gue akan rutin nih untuk bikin konten-konten politik luar negeri demi bisa menjadi calon wali kota utusan Tuan Besar Rothschild. Di Eropa saat ini sedang ada gelombang anti-imigran. Kelompok sayap kanan sedang populer. Dan Denmark merupakan salah satu negara yang sangat vokal nih soal imigran. Padahal dulunya tahun 70-an Denmark merupakan negara yang open banget. Tahun 70-an di Denmark nih ya, lo mau jadi imigran, mau datang ke Denmark, datang aja. Open. Ini negara liberal dulunya. Tahun 70-an ada revolusi Iran. Orang-orang yang mau kabur dari Iran tuh kan ada revolusi. Banyak yang datang ke Denmark. Ditampung sama Denmark. Ditampung dari tahun 70-an tinggal sampai beranak pinak sampai sekarang. Sampai jadi citizen. Nah, kita bedakan dulu nih ya, imigran sama refugees. Kalau imigran ini merupakan orang yang pindah ke negara lain dengan harapan dapat kehidupan yang lebih baik. Misal gue one day pindah ke Malaysia dengan harapan bisa kerja dengan gaji yang lebih tinggi itu. Ujung-ujung itu gue berharap one day gue bisa dapat PR, permanent resident, atau gue berharap one day bisa jadi citizennya Malaysia. Itu imigran tuh. Dia pindah karena kemauan sendiri, ya supaya dapat kehidupan lebih baik. Nah, kalau refugees, dia pindah karena terpaksa, karena ada bencana, ada perang, korban politik, itu refugees tuh. Contoh kalau yang paling relevan ya di Indonesia Rohingya, itu refugees. Kalau di Eropa orang-orang Suriah. Orang Suriah itu merupakan refugees. Di tahun 2010-an ada ISIS. Di Suriah kan ada ISIS tuh. Jadi Suriah bahaya. Banyak orang kabur. Kaburnya kemana? Banyak yang ke Turki. Selain Turki banyak ke Eropa. Itu refugees. Nah, kalau refugees akan ditampung sampai negaranya jadi aman. Begitu negaranya aman bakal dideportasi. Tapi khusus kasusnya orang-orang Suriah di Eropa agak unik emang. Contoh di Denmark nih ya. Orang-orang Suriah di Denmark nggak mau balik ke Suriah. Ya udah enak hidupnya soalnya kan. Ya makan ada, semua ada di Denmark kan enak tuh. Denmark pengen deportasi mereka tapi nggak bisa. Karena pemerintah Denmark nggak punya hubungan bilateral sama pemerintahan Suriah yang sekarang. Vi vil ikke sende flygtninge tilbage til et land, vi ikke tør åbne ambassader i. Vi køber ikke løgne som borgere, for vi giver igen nu. Jadi nggak bisa deportasi orang. Sekarang makanya pengungsi Suriah yang ada di Denmark ditaruh di rumah tahanan tanpa kejelasan. Ditaruh di rumah tahanan pengungsi. Ya udah hidupnya di situ aja udah. Dikasih makan, enak. Rumah tahanannya pun bukan penjara, masih bagus. Tapi ya udah ngambang aja hidupnya. Mau kerja nggak bisa, mau begini nggak bisa. Ya udah pokoknya begitu-gitu aja. Punya anak pun anaknya juga nggak bisa sekolah karena kan tinggal di rumah tahanan pengungsi. Ya Denmark berharap ditaruh di rumah tahanan supaya mereka mau sukarela pulang sendiri ke negara asalnya. Tapi ya argumennya adalah pengungsi ini nggak mau pulang juga karena mereka berpikir di Suriah sekarang belum aman meskipun udah nggak ada ISIS, tapi pemerintah yang sekarang juga belum benar. Argumennya begitu. Ya itu tergantung perspektif lah. Nah, masalah pengungsi ini dijadikan bahan bakar oleh kelompok sayap kanan buat dapetin suara publik. Kelompok sayap kanan mainin isu rasial bahwa kehadiran orang-orang non Eropa ini itu bawa malapetaka buat Denmark. Narasinya kayak begitu dan ya berhasil. Sekarang partai-partai sayap kanan lagi terbang di Eropa, lagi banyak suaranya, lagi populer. Nggak cuma di Denmark doang, di Italia sekarang yang menang sayap kanan. Di Belanda sayap kanan menang. Di Hungaria jelas sayap kanan. Di Polandia apalagi jelas. Di Jerman pun sayap kanan lagi naik suaranya. Jadi emang di Eropa isu sayap kanan ini, isu anti imigran ini emang lagi populer. Semua ya dimulai berangkat dari narasi pengungsi ini. Kelompok right wing di Eropa laku sejak tahun 2015, sejak peristiwa The Big Refugee Crisis.
Simpelnya nih ya, sayap kanan itu merupakan partai konservatif. Nah kalau sayap kiri itu merupakan progresif. Jadi kalau di Eropa itu kiri kanan itu nggak ada hubungan sama komunis kapitalis, nggak ada hubungan yang nggak relevan itu. Kalau di Eropa sayap kiri kanan itu hubungannya sama lu konservatif atau progresif. Ya intinya kalau orang konservatif sayap kanan, ya dia pengen mempertahankan status quo-nya. Ya kalau di Eropa kan berarti dia white supremacist. Itu kalau yang ekstrim tuh. Kalau orang progresif dia pengen menentang status quo. Dia bisa orang-orang liberal tuh. Kalau di Eropa. Contoh nih kalau misalnya sayap kiri, dia orang liberal misalnya. Dia kan pengen kesetaraan gender lah, kesetaraan manusia dan semua kesetaraan. Dia itu akan sangat orgasme tuh ya. Jika suatu hari nanti dunia tuh tanpa border, tanpa negara. Ini buat sayap kiri ekstrim nih, neoliberal. Mereka bakal ngecot tuh kalau mereka bisa membuat dunia tanpa negara. Kalau liberal yang masih waras ya mereka pengennya kalau bisa tuh orang bisa keluar masuk negara tanpa cek paspor, biar lebih seamless gitu. Nah, Uni Eropa itu merupakan ide dari kelompok liberal. Sekarang di Eropa itu kan kalau kita dari Denmark mau pindah ke Jerman itu kan nggak perlu cek paspor. Jadi bordernya dihilangin sesama orang Eropa. Itu merupakan idenya orang-orang liberal tuh. Supaya apa? Supaya orang kalau mau kerja gampang. Orang Denmark bisa kerja ke Swedia. Orang Denmark bisa kerja ke Jerman. Gampang. Jadi Uni Eropa merupakan idenya orang-orang sayap kiri. Nah kalau sayap kanan sebaliknya. Mereka pengen bikin border. Mereka ya kalau yang ekstrim banget white supremacist. Kalau bisa ya di Denmark ya orangnya orang Denmark aja. Keturunan Viking semua aja. Nggak boleh ada yang lain. Kelompok sayap kanan itu sudah bisa hampir dipastikan pasti anti Uni Eropa. Pasti. Contoh kayak di Belanda sekarang nih. Itu yang menang tuh partainya Geert Wilders. Dia itu orang rasis. Dia itu anti Uni Eropa. Contoh lagi Nazi. Nazi itu sering dibilang partai kiri. Padahal bukan. Nazi itu kan white supremacist. Nazi itu partai kanan, partai konservatif. Nah kalau konteks kanan kiri ini dibawa ke Indonesia beda lagi. Cuman kalau di Indonesia kan nggak ada kiri kanan, semua serba tengah aja pokoknya. Kalau one day misalnya nih ya di Indonesia, misalkan one day ada yang membela hak LGBT untuk menikah katakan begitu. Itu pasti sayap kiri partainya itu. Nggak mungkin sayap kanan, nggak mungkin. Karena di Indonesia LGBT menikah itu tabu. Jadi kalau ada ide yang progresif, katakanlah ya itu kan progresif tanda petik ya. Pasti sayap kiri itu. Ya kurang lebih itu pengertian singkat lah. Sayap kiri kanan. Nah sekarang di Denmark ini Perdana Menterinya si Mette Frederiksen sebenarnya dia bukan orang kiri kanan, dia orang tengah sebenarnya. Cuman karena sekarang yang lagi populer adalah sayap kanan, ya partai dia pun sekarang jadi ikut-ikutan ngambil isu anti imigran. Yang kesian dari isu ini adalah sebenarnya bukan para pengungsi, bukan para refugees, bukan, tapi para imigran. Isu pengungsi ini dimanfaatkan oleh kelompok right wing buat menangin parlemen, buat bikin kebijakan-kebijakan yang diskriminatif kepada para imigran. Ironisnya ini para imigran sebenarnya kan udah jadi orang Denmark, udah punya warga negara Denmark, udah punya paspor semuanya, udah tinggal puluhan tahun, dia bukan pengungsi. Ini orang Denmark, udah beranak pinak. Bahkan lahir di Denmark. Sebenarnya udah orang Denmark, tapi kan tetap aja dia imigran, keturunan imigran gitu loh. Nah isu rasial ini yang berawal dari pengungsi dimainin sama kelompok sayap kanan buat menangin parlemen, yang ujung-ujungnya buat bikin kebijakan diskriminatif. Pemerintah Denmark bikin kebijakan namanya anti-ghetto. Jadi pemerintah ini nunjuk beberapa pemukiman tuh, dilabelin ini ghetto, ini ghetto, ini ghetto. Ghetto tuh tempat kumuh maksudnya. Tapi ghettonya itu jangan dibayangin kayak ghetto di Jakarta, enggak. Ghettonya ini lebih mirip rusun, rapi. Akan disebut ghetto jika penghuninya lebih dari 50% merupakan orang keturunan non-Eropa. Lebih dari 40% pengangguran. Dan apabila lebih dari 2,7% warganya itu pernah melakukan hal kriminal. Nah kalau 3 faktor tadi itu terpenuhi, maka ghetto ini bakalan dibulldozer. Dibulldozer supaya apa? Supaya ini orang-orang imigran nih, sebenarnya tujuannya kan buat imigran. Supaya ini orang-orang yang digusur pindah jauh ke pedesaan. Tujuannya supaya orang-orang yang imigran ini tidak tinggal di dekat kota. Digusur lah biar makin jauh tinggalnya gitu intinya. Karena kalau digusur ke luar negeri nggak bisa. Ini kan orang Denmark. Mau digusur ke Suriah nggak bisa. Ini nggak bisa dideportasi. Orang Denmark kok punya warga negara. Makanya digusur, dideportasi kemana? Ke pedesaan gitu. Ini kebijakan di launching sejak tahun 2018. Ditargetin 2030 Denmark tanpa ghetto. Ya ghettonya itu pokoknya dilabelin ghetto itu adalah perkampungannya orang-orang non-Eropa. Begitulah. Ya ini kan kerjaannya orang-orang yang memang sangat konservatif, white supremacist. Ya katakanlah misalnya mereka nggak suka ada orang-orang pakai jilbab di Copenhagen misalnya. Supaya nggak banyak orang Islam di Copenhagen ya dibuang ke pedesaan. Jadi kasarnya kalau orang Islam mau ngumpul minoritas ya lu ke pedesaan aja, kasarnya begitu. Ada kebijakan tambahan. Orang-orang yang tinggal di ghettos itu anak-anaknya diwajibin masuk daycare. Anak-anaknya yang di atas 1 tahun wajib masuk daycare per minggunya 25 jam.
Nanti di sana bakal diajarin tuh sejak kecil social values Denmark. Ya tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa jadi orang Denmark yang benar gitu loh. Supaya bisa membaur. Ya sebenarnya kebijakan ini tuh mirip sama kebijakan Xi Jinping di Xinjiang. Bedanya ini lebih beradab aja. Kalau di Xinjiang itu kan Xi Jinping masukin ke detention camp. Dikasih tuh pelajaran-pelajaran tentang Cina. Kalau di sini ya lebih beradab, masuknya ke daycare. Seminggu 25 jam. Kalau di Xinjiang kan itu seminggu ya seminggu full. Tapi ya mirip. Ya para imigran ini pada komplain. Gue jadi pengangguran gara-gara lu semua rasis. Lu yang punya bisnis, kalau gue pakai hijab, lu nggak ngasih gue kerja. Begitu argumennya para imigran. Ini imigran tanda petik ya. Ini imigran udah jadi citizen sebenarnya. Ya orang-orang sayap kanan yang punya bisnis juga pada komplain. Ya lu nggak punya skill, salah sendiri lah. Jadi ya saling menyalahkan. Orang sayap kanan kesel sama orang imigran ini, terutama orang Islam sebenarnya. Kenapa? Contohnya. Contoh di sekolah. Orang tua Islam ini komplain ke kafetaria di sekolah, minta menu babi dihilangin karena haram. Ya orang tua yang sayap kanan kesel. Di Denmark babi itu makanan nasional. Kenapa lo minta dihilangin? Ya pokoknya begitulah. Simpelnya nih ya, di Eropa itu lagi banyak masalah ekonomi. Kemarin Covid, belum kelar Covid tuh ekonomi ambruk. Ada perang Rusia Ukraina, makin ambruk dong. Sebelum Covid juga ada masalah. Sebelum Covid di tahun 2015 itu ada namanya krisis migran, krisis refugees. Barengan sama ISIS. Gara-gara ada ISIS di Suriah, banyak orang nyari suaka ke Eropa. Gila-gilaan jumlahnya. Eropa kewalahan. Nampung refugees itu kan pakai duit, ngasih dia makan, ngasih dia rumah, segala macem. Jadi bertubi-tubi. Udah kena hajar di 2015, nampung banyak refugees, kena Covid, kena Rusia Ukraina, segala macem. Ekonomi jadi makin ambruk, makin hari makin ambruk. Mereka butuh kambing hitam. Siapa kambing hitam yang bisa dipakai buat bikin narasi, buat menangin suara publik? Kelompok sayap kanan dulunya nggak laku, nggak ada yang mau milih dulunya karena terlalu rasis. Ya orang Eropa kan terdengarnya open minded ya. Yang menang ya partai liberal pasti. Tapi sekarang karena emang momennya lagi pas, momentumnya lagi asik nih, dipakai narasinya, memang lagi susah kehidupan, gol itu. Narasinya pas. Argumennya adalah ini para pengungsi buang-buang APBN Denmark. Kita lagi susah. Udah susah, APBN kita dipakai buat ngurusin ini orang-orang non-Eropa. Padahal ini refugees kan sebenarnya bukan saudara kita. Kita kan orang kulit putih. Ini refugees saudara siapa? Saudara para imigran. Mestinya kalau mau diurusin, yang suruh bayar bukan kita orang kulit putih, yang suruh bayar mesti para imigran. In the past we have taken a lot of refugees in Denmark and we've come to a point where we have to say enough is enough. We can't take any more. We can't handle these type of immigration crisis. It's simply it's too heavy a burden on a small country like Denmark. So let's just step on the brake. Begitu argumennya. Ya ini komoditas pemilu lah. Kalau kita mau dapetin suara rakyat, ya kita kan butuh musuh bersama nih buat bersatu. Di Denmark juga ada tuh politisi-politisi buzzer macam. Kalau di Denmark namanya Rasmus Paludan. Kerjaannya itu roadshow ke kampung-kampung Islam di Denmark. Kerjaannya bakar Quran. Dia ini bisa dibilang merupakan sayap kanan super ekstrim. Tapi dia nggak laku. Ya sama kayak di Indonesia kan. Kalau yang terlalu ekstrim juga nggak laku. Anti imigran sebenarnya ya boleh-boleh aja. Itu kan kebijakan politiknya negara orang. Lu bikin partai konservatif. Ideologi lu sayap kanan. Kalau lu menang, boleh nggak lu bikin kebijakan yang diskriminatif? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Secara konstitusi ya lu menang kan gitu. Lu boleh aja mau nolak imigran. Misal lo bisa bilang begini, mulai sekarang Denmark nggak mau terima lagi imigran dari Suriah, dari Arab Saudi, dari Emirat, kita nggak mau terima imigran lagi. Boleh aja. Oh dari Indonesia, kalau orang Islam kita nggak mau terima imigran. Lo mau kerja di sini kita nggak terima. Boleh nggak? Ya boleh. Sah-sah aja. Yang jadi masalah adalah ini para imigran tanda petik ya, yang udah jadi citizen Denmark, yang udah keburu jadi orang Denmark, yang udah keburu beranak pinak, yang udah keburu emang brojol di Denmark, dia bahkan nggak pernah ke Arab gitu loh. Masa ini orang mau digusur kemana? Kan bingung juga. Dia nggak mungkin dibuang ke Arab Saudi. Dia orang Denmark kan begitu. Orang sayap kanan ini pada kesel sama pendahulunya. Pada kesel kenapa tahun 70-an lu ngebuka border segampang itu buat migrasi ke Denmark. Pada kesel. Sekarang jadi banyak nih orang non Eropa di Denmark. Ada 5% sekarang di Denmark yang non Eropa. Citizennya nih ya. Masalahnya lagi, orang Eropa itu fertilitasnya rendah, beranaknya dikit. Nah orang non Eropa, orang Afrika, orang Timur Tengah beranaknya ngebut. Lama-lama di tahun 2100 tuh bisa jadi tuh di Denmark yang sekarang cuma 5% populasi non Eropa yang bisa jadi 20% lama-lama. They are working and promoting an invasion to Europe. An invasion that by time will replace the indigenous Europeans here with people from the non-Western world. I think that is disgusting, and what their politics are resulting in
We see that in Europe every day now. We see rapes like the incidents in Cologne. We have seen terror attacks in Brussels, in Paris, in Copenhagen, and that's only the last year. Nah itulah yang sayap kanan nggak mau. Jangan sampai Denmark one day kebalik, bisa-bisa banyak non-Eropanya. Itu yang orang-orang sayap kanan nggak mau. Karena mereka kan konservatif, mereka kan white supremacist gitu. Tapi ya susah. Dulu udah diterima, sekarang udah jadi citizen. Ya bagaimana? Nolak imigran silahkan bikin kebijakan, tapi yang udah jadi citizen ya susah. Tapi ya namanya demokrasi, sah-sah aja giring opini. Terus kenapa kira-kira Eropa bisa shifting tuh? Dari yang tadinya orang liberal, orang-orang equality justice, bisa berubah jadi orang yang doyan sama isu-isu sayap kanan. Karena emang imigran-imigran ini ya banyak juga yang buat ulah. Contoh di Swedia nih, banyak keturunan imigran yang udah jadi orang Swedia, yang akhirnya bikin ulah, jadi gangster, jual-jual narkoba, ada aja, bikin ulah gitu. Mereka nggak bisa integrasi sama kebudayaan Skandinavia, ada aja. Jadilah buruk image-nya. Ditambah ada pengungsi, bawa image yang juga buruk, jadi makin kebakar tuh bensin gitu kan. Imigran yang udah jadi citizen cuman karena emang bergaulnya sama sesama keturunan Arab doang misalnya, dia nggak bisa bahasa Denmark, ada aja. Harusnya kan belajar dong. Ya intinya ini merupakan momentum yang paling pas, di mana orang right wing bisa ngehajar orang-orang liberal. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Isunya ini benar-benar pas. Di Denmark ya kalau kita ngomongin imigran, kalau imigran Ukraina diterima dengan baik, nggak ada syaratnya. Selama lu merupakan orang kulit putih, lu mau jadi imigran boleh nggak? Boleh. Karena dianggapnya adalah selama lu kulit putih integrasinya bakal lebih lancar. Sebenarnya masalah awalnya adalah ekonomi, soal fulus. Tapi jadi rasisme. Ada pengungsi dibiayain sama APBN. Warga jadi resah. Ekonomi lagi kacau soalnya. Denmark ini kan sebenarnya merupakan negara yang sangat dermawan. Social welfare programnya banyak. Sekolah gratis, kesehatan gratis. Top pokoknya. We have people living for 20, 30 years. They do not speak Danish. They do not give anything back. And they come and they claim welfare from day one. And that is wrong. Sebenarnya asalkan lu jadi citizen, lu bayar pajak, lu boleh pakai, lu boleh dapat sekolah gratis, lu boleh ke rumah sakit gratis selama lu jadi citizen, selama lu bayar pajak. Teorinya begitu. Masalahnya nggak bisa semua refugees dikasih citizenship, nggak bisa. Karena apa? Gara-gara banyak refugees ini yang nggak punya skill, boro-boro skill, ngomong juga nggak bisa. Gimana mau dikasih citizenship? Kalau orang-orang nggak punya skill dikasih warga negara nih, dikasih warga negara Denmark banyak, malah jadi beban gara-gara unskilled labor. Kalau dia skilled labor, dia nggak jadi beban. Karena kalau lu unskilled labor, gaji lu pasti rendah kalaupun kerja. Kalau gaji rendah, pajak pasti kecil. Yang ada ujung-ujungnya, lu banyak nikmatin program pemerintah, bayar pajak kecil, jadi beban. Itu kenapa para pengungsi ini nggak bisa diberikan citizenship segampang itu. Takut jadi beban. Kalau dulu nggak begitu. Zaman tahun 70-an pas Denmark open border buat para imigran, itu bebas tuh, lebih santai, lebih relax. Kenapa? Karena yang datang bukan beban. Yang datang itu orang-orang yang punya skill. Malah bagus buat Denmark, malah jadi kontributor buat ekonomi mereka. Ya kalau lu bisa ngelakuin kerjaan yang bervalue, gaji tinggi, pajak juga tinggi. Dan karena lu gaji tinggi, lu punya uang, lu kaya, lu nggak akan konsumsi program pemerintah kebanyakan kan. Lu bisa bayar sendiri malah gitu loh. Jadi emang masalahnya kompleks. Isu ekonomi digoreng-goreng jadi isu rasial. Dan di Eropa sekarang ini laku.